Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wa dinil haq. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an, petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita, dan menjadi patokan atau syariat yang telah Allah turunkan untuk membawa rahmat terhadap alam semesta ini. Salat dan salam kita sanjungkan, kita haturkan atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa risalah Islam ini yang diutus oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, malam hari ini teman-teman sekalian, kita akan masih melanjutkan kajian kita di pembahasan materi dasar Islam. Kalau pekan kemarin kita sedikit membahas kelanjutan dari keimanan, ya, bahwa keimanan pada prinsipnya adalah menegakkan tauhid. Nah, di mana tauhid ini pada prinsipnya adalah mengesahkan Allah. Maka lawan dari tauhid adalah menyekutukan Allah atau syirik. Nah, di pembahasan kemarin kita bahas sedikit bahwa syirik itu tidak hanya menduakan Allah dalam hal penciptaan, tetapi syirik juga bisa terjadi dalam hal menjadikan tandingan-tandingan Allah dalam hal perkara pembuat hukum. Nah, seperti itu. Maka kemudian kita harus tahu bagian-bagian apa saja di dalam Islam itu yang kemudian Allah mengatur, atau hukum-hukum Allah itu seperti apa. Nah, ternyata kemudian hukum Allah itu yang telah Allah turunkan atau syariat itu ada dalam semua perkara yang kita jalani dalam kehidupan ini, baik itu ibadah, ya, kemudian hubungan dengan diri kita sendiri dan hubungan kita terhadap sesama manusia. Baik, nah pada malam hari ini nanti kita akan sharing sedikit tentang syariat, ya, meskipun kemarin sedikit dari definisi atau pengertian sudah kita bahas. Baik, mohon izin share screen teman-teman sekalian. Cek, mudah-mudahan sudah terlihat di layar teman-teman sekalian. Nah, ini dia teman-teman. Ketika kita ini hidup, ya, sebagai konsekuensi keimanan kita, maka mau tidak mau kemudian kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengaturan Allah terhadap kita ini Allah turunkan adalah wahyu, baik itu Al-Qur'an maupun hadis. Nah, di dalam Al-Qur'an dan hadis banyak sekali kemudian kita temukan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada itu perintah dan ada itu adalah larangan, atau dalam bahasa sering kita dengar, aturan-aturan itu disebut sebagai syariat. Nah, sudahkah kita ini hidup sesuai dengan syariat? Maka sedikit saya refresh, kemarin kita membahas tentang syariat dari sisi bahasa atau dari makna bahasanya, ya. Syariah itu adalah air minum. Teman-teman mungkin masih ingat, orang Arab tidak akan menyebut sumber air minum ketika jumlahnya itu tidak kontinu, ya. Nah, sehingga syariah itu adalah sumber mata air, sumber air, ya, yang debitnya itu berlimpah dan tidak pernah kering. Artinya dia memberikan atau dia sebagai sumber kehidupan. Nah, syariat Islam secara istilah maknanya adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, teman-teman sekalian, untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Nah, hukum dan ketentuan itu yang kemudian kita temukan dalam hal ibadah, dalam hal akidah, dalam hal kita menjalani hidup kita ini dengan yang kaitannya dengan diri sendiri, ada pakaian, berbusana, ada tentang makan dan minum, ada pula tentang akhlak. Satu lagi, bahwa hukum dan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah ini terwujud juga, ada juga yang ranahnya adalah hablum minan nas atau hubungan manusia dengan sesama manusia. Di sisi inilah hukum dan ketentuan-ketentuan itu ternyata kalau kita cari, ya, ini lebih banyak memang di situ. Nah, kemudian hukum yang telah ditetapkan oleh Allah itu
punya sifat yang konsisten. Jadi dari pertama kali diturunkan hingga saat ini, bahkan ila yaumil akhir sampai hari kiamat kelak, punya konsisten atau kesamaan. Jadi tidak bisa kemudian diganti, tidak bisa dirubah, tidak bisa dikurangi, dan tidak butuh penambahan. Artinya Allah menurunkan agama ini sudah sempurna. Nah, kemudian pengaturan oleh hukum-hukum syariat itu bisa digunakan ya oleh manusia untuk menjadi sumber kehidupan. Maknanya apa? Maknanya menjadi solusi kehidupan kita. Bagaimana kita menikah, bagaimana kita memberi nafkah, pengaturan tentang keluarga ya, anak terhadap orang tua, birrul walidain seperti apa, dan seterusnya. Bahkan sampai mengatur sebuah negara. Nah, maka eh, ketika syariat Allah itu harus kita laksanakan sebagai konsekuensi keimanan kita, kita harus tahu ruang lingkup syariat Islam itu seperti apa. Ini kemarin juga sudah kita bahas sedikit ya, bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya atau hablum minallah, dengan dirinya sendiri hablum minan nafs, dan dengan sesama manusia. Teman-teman mohon maaf kalau kalimat ini dan nanti ada sedikit ilustrasi yang mungkin teman-teman sudah sering melihat ya, nanti akan muncul lagi, yaitu yang gambar becak atau ada diagram tentang ini bagian-bagian dari syariat Islam. Ini memang sengaja saya sering munculkan ya, karena nanti sampai mungkin di bagian pertengahan pembahasan kajian kita, kajian materi dasar Islam ini, bagan itu insya Allah nanti memudahkan kita semua, memberikan gambaran, dan masih ada kaitannya nanti sampai kita membahas nanti tentang bagian-bagian beberapa bab yang akan datang. Sehingga ini memang sengaja saya ulang-ulang dan saya muncul. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman tidak bosan untuk menyimak ya. Baik, kemudian kalau kita rinci, maka tadi kaitan hubungan manusia dengan Al-Khaliq itu ada akidah dan ibadah, kemudian hubungan manusia dengan diri sendiri itu ada dalam perkara berbusana, akhlak, makan dan minum, dan yang terakhir hubungan manusia dengan sama manusia tercakup dalam hubungan muamalah dan ukubat. Nah, ini dia muncul lagi. Jadi gambar becak ini ya, ini sebagai ilustrasi bahwa Islam punya tiga roda, hablum minallah, hablum minan nafs, dan hablum minan nas. Nah, ini ya dulu pernah kita detailkan satu persatu. Inilah syariat Islam itu ada dalam semua sisi ini. Dan kemudian sebagai orang yang sudah beriman kepada Allah, maka ketundukan kepatuhan kita kepada Allah ada dalam semua perkara ini. Nah, maka kemudian kenapa ya ketika ada pengaturan seperti ini, faktanya kan kemudian pengaturan ini atau syariat-syariat ini ada yang berjalan, ada yang tidak. Nah, kemudian kenapa sih kok kita ini perlu atau kita ini harus hidup dengan syariat Islam yang telah ditentukan oleh Allah? Paling tidak ada beberapa alasan ya, bahwa syariat ini kita ketahui bahwa dulu di pembahasan yang awal, di bab-bab awal itu, Allah telah menurunkan agama ini sudah cukup. Allah sudah menyempurnakan agama ini, dan itu adalah salah satu nikmat yang terbesar. Maka dari situ kita pahami bahwa syariat ini sudah perfect, sudah sempurna. Itu tidak ada tandingannya. Tidak ada manusia yang bisa membuat ketentuan-ketentuan yang bisa mengatur seluruh persoalan manusia, yang bisa mengatur seluruh persoalan manusia dari zaman pengaturan hukum itu dibuat hingga bertahan 1400 tahun kalau sampai sekarang, dan bahkan hingga kiamat wa'ala masih berapa ribu atau berapa ratus tahun lagi ya. Tidak ada manusia yang bisa menjangkau dengan akalnya, sepintar apapun dia, bisa membuat pengaturan yang bisa lintas waktu, lintas tempat dan seterusnya. Nggak ada, lintas generasi nggak ada. Ya, karena manusia punya keterbatasan, dan manusia itu tidak punya sifat yang adil. Ya, contohkan misalnya begini. Andai kata kok pengaturan ini diserahkan kepada manusia, nanti bisa jadi pengaturan yang dibuat oleh segelintir manusia atau orang-orang tertentu, satu orang atau beberapa orang atau kelompok orang gitu ya,
ketika orang-orang itu yang membuat, bisa jadi menurut orang lain tidak sesuai, tidak pas itu. Dan bisa jadi juga ketika nanti si pembuat ini dia itu terkena hukum, ya, terkena aturan, atau dia itu melanggar, ya, atau mungkin pihak keluarganya yang melanggar, nanti kita akan melihat bisa jadi hukum tadi itu akan tumpul. Nah, ini berbeda dengan hukum Islam, syariat Islam. Syariat ini berasal dari Allah. Tentunya Allah tidak punya kepentingan terhadap manusia. Maka kepada siapapun hukum itu berlaku. Ya, contoh misalnya ketika mungkin orang dia membuat hukum atau ukubat atau sanksi, ya, kepada orang yang misalnya mencuri, gitu. Mencuri. Nah, mungkin di saat dia membuat, dia berpikir sanksi itu harus tegas. Nah, seperti itu. Sehingga bolehlah misalnya dikatakan, misalnya di situ dikatakan sanksi bagi orang yang mencuri, ya, dihukum penjara seumur hidup misalnya. Nah, misal suatu ketika yang mencuri itu, ya, yang melanggar peraturan itu justru malah anaknya atau keluarganya sendiri. Nah, apa yang akan terjadi? Bisa jadi hukum itu akan tumpul, ya. Ya, kalau keluarga saya dikurangin sedikit lah, diperingan misalnya seperti itu. Kenapa? Karena manusia dia punya sifat yang enggak adil. Dia syarat dengan kepentingan, gitu ya. Nah, lain dengan syariat ini yang ditentukan oleh Allah. Syariat ini sudah komplit, ya, berlaku kepada siapapun dimanapun, lintas waktu, lintas generasi, lintas tempat, masya Allah. Sehingga contoh tadi sama-sama sanksi terhadap pencurian itu, kalau di dalam Islam adalah potong tangan. Bahkan, ya, kalau nanti kita temukan hadis-hadis yang kaitannya dengan sanksi potong tangan, itu akan kita temukan sebuah hadis yang mengatakan, andai kata Fatimah, ya, kata Rasulullah, andai kata Fatimah, Fatimah itu siapa? Fatimah itu adalah putri Rasulullah, putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Andai kata Fatimah anakku, gitu ya, dia yang mencuri, gitu, apa kata Rasulullah? Aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kenapa bisa seperti ini, ya? Karena ini adalah ketentuan dari Allah. Nah, inilah, maka hukum syariat ini sangat adil, gitu ya. Jadi salah satu alasan kenapa kita ini harus hidup dengan syariat, bahwa syariat ini sudah diturunkan oleh Allah untuk mengatur manusia supaya manusia ini betul-betul dalam kehidupan yang harmonis, dalam kehidupan yang tentram dan seterusnya. Nah, kemudian ada beberapa alasan lain kenapa kita harus hidup dengan syariat, ya. Yang pertama, selain tadi yang sudah kita singgung sedikit, tidak lain syariat ini harus kita laksanakan, ya, karena adalah konsekuensi dari keimanan kita, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit-sedikit satu persatu. Kemudian yang kedua, kenapa kita ini harus hidup dengan syariat? Ya, karena syariat ini sudah diturunkan oleh Allah sebagai solusi terhadap persoalan manusia. Dan yang ketiga, syariat ini harus kita laksanakan dalam hidup kita, karena nanti syariat ini akan membawa rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya bagi pelakunya, yaitu orang-orang muslim, tapi bahkan kepada orang non-muslim dan bahkan alam semesta ini. Masya Allah. Baik, yang pertama, kenapa kita harus hidup dengan syariat ini? Karena adalah konsekuensi dari keimanan kita. Ketika kita ini sudah beriman kepada Allah, Allah sajalah yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki, ya, dan memberi kehidupan kita. Kemudian konsekuensinya, maka kita harus tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah Allah turunkan pada kita, yaitu adalah syariat Islam. Nah, ini ayat ini kemarin juga sudah kita singgung, ya, maka demi Tuhanmu, mereka orang-orang itu termasuk kita semua ini tidak beriman hingga kita ini menjadikan Rasulullah dalam perkara yang kita ini sedang hadapi. Ketika kita sedang makan, ketika kita sedang bergaul, maka patokannya adalah apa yang sudah Rasulullah tuntunkan kepada kita. Dan kemudian ketika menerima ketentuan dari Allah ini,
kita tidak boleh merasa keberatan. Ya, harus menerima dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan, tidak ada berat hati, tidak ada pilihan yang lain. Nah, seperti itu. Baik, kemudian tafsirnya kemarin juga sudah kita singgung sedikit ya. Yang kedua, syariat ini harus kita laksanakan atau kita ini harus ya harus hidup sesuai dengan syariat ini. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan syariat ini sebagai jalan hidup kita. Allah yang menciptakan kita, ya. Allah Maha tahu segalanya. Oh, manusia itu butuh makan. Oh, manusia itu dia bisa suka dengan lawan jenis. Oh, manusia itu nanti akan punya keturunan. Oh, manusia itu nanti akan meninggal. Sementara dia punya harta. Harta ini harus dibagaimanakan. Nah, oh, suatu ketika mungkin orang itu akan butuh bantuan orang lain. Misalnya dia harus pinjam, harus apa namanya memberikan bantuan pada orang lain. Oh, manusia itu hidup bermasyarakat, bersosialisasi. Kita bersosialisasi, bermasyarakat, mungkin ada persoalan, ada sengketa, rebutan tanah misalnya, ya, atau kemudian kalau dengan tetangga misalnya batas tanah atau apa. Kemudian juga misalnya ada orang yang melakukan sebuah tindakan kriminal, pencurian atau lain sebagainya. Allah tahu perbuatan-perbuatan manusia yang akan terjadi itu tahu. Maka ya Allah berikan solusinya. Allah berikan jalan keluarnya supaya manusia ketika menjalani kehidupan ini dia sudah punya aturan, dia sudah punya jalan keluar. Gimana sih kok ini ada persoalan misalnya, makin hari kok tingkat aborsi kok ternyata makin merajalela misalnya, ya, kok tingkat eh, pergaulan bebas semakin hari semakin memprihatinkan. Nah, Islam punya solusi itu. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya dan kami turunkan Al-Quran kepadamu ya untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat ya, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi tidak ada satupun persoalan, tidak ada satupun kehidupan manusia ini yang kalau kita cari di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maka pasti kita akan temukan pengaturannya. Nah, pengaturan itu dalam bahasa lain adalah bagaimana Allah ini memberi jalan keluar terhadap kehidupan kita ini, gitu ya. Jadi sebenarnya pengaturan itu adalah kebaikan-kebaikan buat kita. Kemarin malam saya menyampaikan kajian juga tentang menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, maka ketika ulama tafsir ya menafsirkan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ketika ada seruan, hei orang-orang yang beriman, maka di situ Allah hendak memberikan penegasan atau hendak memberikan sesuatu yang sangat penting gitu ya. Apa di situ? Seruan itu tidak lain adalah untuk kebaikan. Ketika manusia ini diseru oleh Allah, yaitu kalau di ayat itu At-Tahrim ayat 6 ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Allah memerintahkan itu, maka di balik itu sebenarnya ada kebaikan-kebaikan. Pun begitu ketika Allah melarang sesuatu, sesungguhnya di balik itu ada kemadharatan, ada keburukan. Meskipun ya di dalam keburukan atau madharat atau dalam kebaikan itu Al-Quran atau hadis menjelaskan. Kadang juga tidak dijelaskan oleh nas, baik Al-Quran maupun hadis, tapi kita yakin sajalah gitu ya. Maka Allah ini sungguh sangat baik kepada manusia. Allah tidak hanya menciptakan manusia kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diberi pengaturan, yang sejatinya itu adalah solusi untuk kita ya. Maka sangat luar biasa Allah memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bahkan bukan hanya persoalan persoalan fisik gitu ya, bagaimana kita makan, bagaimana kita ini berpakaian, bahkan sampai kepada persoalan-persoalan yang mungkin itu adalah sangat personal gitu ya, persoalan-persoalan yang itu eh,
berupa apa? Kalau mungkin berupa psikologi gitu ya, perasaan-perasaan. Contohnya apa ya? Sabar, disuruh qanaah, disuruh zuhud. Nah, Masya Allah. Itulah persoalan-persoalan. Kalau orang yang tidak punya iman, tidak mendekatkan diri pada ayat-ayat Al-Quran, dia tidak akan menemukan solusi itu. Jika kena masalah sedikit, persoalan sedikit, stres. Ya kan? Berbeda dengan orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada solusi. Ya. Al-Quran adalah solusi. Maka ketika kita ini punya persoalan, mendekatlah kepada Al-Quran. Mendekatlah kepada Sang Pencipta. Sungguhnya Sang Pencipta ini sudah memberikan solusinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ini kebalikannya, kalau kita ini semakin menjauh dari Islam, semakin menjauh dari Al-Quran, semakin menjauh dari Allah, ya solusi itu akan jauh. Bisa jadi persoalan itu nanti akan selesai, tetapi tidak benar. Oke. Nah, ini dalam Imam Syafi'i mengatakan tidak akan terjadi pada diri seorang penganut agama Allah suatu persoalan kecuali dalam kitabullah sudah terdapat dalil yang menunjukkan jalan-jalan hidayah dalam persoalan itu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, kenapa hidup ini harus sesuai syariat? Jelas. Karena syariat ini ketika diterapkan, ketika dijalankan ya, akan membawa rahmat, akan membawa maslahat kebaikan baik bagi muslim maupun non muslim, bahkan kepada alam semesta. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Pengertian di sini rahmat itu bukan melekat pada diri Rasulullah saja ya, bukan pada pribadi Rasulullahnya, tetapi pada apa yang dibawa oleh Rasulullah itu, yaitu adalah Islam, yaitu adalah syariat itu. Nah, kalau rahmat itu melekat kepada pribadi Rasulullah, maka pasca wafatnya Rasulullah, di hari wafatnya Rasulullah itu rahmat itu sudah tidak ada. Tapi kita tahu di dalam riwayat-riwayat kita temukan pasca Rasulullah wafat kemudian ada Khulafaur Rasyidin, dimulai dari Abu Bakar, kemudian nanti ada Umar bin Khattab, kemudian ada Utsman bin Affan, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, bahkan pada setelah khalifah-khalifah berikutnya ada Umar bin Abdul Aziz, ada Harun ar-Rasyid, rahmat itu masih bisa dirasakan. Kenapa? Karena rahmat itu melekat kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Andai kata rahmat itu melekat pada pribadi Rasulullah, maka pasca wafatnya Rasulullah, rahmat itu sudah tidak akan ada. Maka ketika nanti syariat kita laksanakan secara utuh, secara kafah, insya Allah suasana rahmat, ya, rahmatan lil alaminnya Islam ini akan kita rasakan. Nah, mungkin hari ini kita belum bisa merasakan, wah betapa indahnya, betapa nikmatnya, betapa berkahnya hidup ini ya. Ketika betul-betul Islam itu diterapkan, Allah akan menurunkan berkah dari langit dan mengeluarkan berkah bumi, masya Allah. Nah, maka kemudian juga ada ungkapan di mana ada syariat, maka di situ ada maslahat. Pun begitu pula sebaliknya, ketika syariat ini ditinggal, maka di situ ada madarat. Jadi ketika kita ini hidup dengan Islam, kita hidup dengan syariat, paling tidak ada 3 alasan yang mendasar tadi itu. Yang pertama ini sangat mendasar ya, karena bagian atau itu adalah konsekuensi dari keimanan kita. Ya ketika kita mengaku beriman ya kita maka kemudian beramal soleh. Apa itu amal soleh? Ya amal yang sesuai dengan syariat Allah, menjalankan syariat Allah dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Iman dan amal tidak bisa dipisah. Iman tanpa amal tidak bisa. Amal tanpa iman juga tidak bisa. Maka Islam itu iman ya lekat dengan penerapan atau melaksanakan syariat Allah. Nah, maka sebaliknya jika syariat tidak diterapkan, artinya kehidupan ini baik kehidupan pribadi, kehidupan seseorang maupun masyarakat bahkan negara ya, ketika tidak menerapkan syariat, apa yang akan terjadi?
Yang pertama jelas karena penerapan syariat itu adalah bagian dari, bukan bagian ya, keharusan itu ya, keharusan sebagai konsekuensi keimanan, maka andai kata atau jika syariat tidak diterapkan oleh individu atau kelompok atau masyarakat atau negara, keimanan pada Allah ini bisa terancam. Apa? Ya bisa hilang. Loh, kalau hilang keimanan berarti kafir. Hati-hati. Maka kalau syariat ini tidak diterapkan, keimanan bisa hilang. Seorang bisa jatuh pada kafir. Nah, atau kemudian imannya itu cacat. Cacatnya gimana? Ya nanti bisa dia terjatuh kepada zalim atau fasik gitu ya. Maka hati-hati. Jangan sekali-kali kita ini ketika sudah mengaku iman kepada Allah, kita tidak tunduk kepada syariat. Kita justru malah mengambil ya, sisi-sisi kehidupan, pengaturan-pengaturan kehidupan dari selain Allah, jangan. Gitu. Karena keimanan kita nanti bisa cacat, bisa hilang. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, bagaimana jika syariat ini tidak diterapkan? Ya persoalan manusia ya bisa terselesaikan, tapi tidak benar atau tidak akan terselesaikan dengan benar. Kenapa ya? Karena tadi yang kedua adalah karena syariat ini adalah solusi. Ketika solusinya itu tidak dipakai, ya, maka ya bisa jadi selesai, tetapi tidak benar. Sekarang banyak persoalan yang tidak kunjung selesai. Banyak persoalan ketika diurusin malah memunculkan persoalan yang lain. Ya, nanti akan saya cerita sedikit. Kenapa ya? Karena syariat ini tidak dipakai. Bahwa Allah sudah memberikan pengaturan kehidupan ini adalah solusi. Maka ketika tidak memakai aturan Allah ya kehidupan ini tidak berjalan sesuai dengan jalan yang benar. Yang ketiga, kalau syariat adalah rahmat, ya, maka sebaliknya, jika syariat tidak diterapkan, apa yang akan terjadi? Rahmat itu akan hilang atau minimal berkurang, gitu ya. Justru yang timbul apa? Yang timbul adalah kerusakan. Nah, yang pertama kita akan bahas sedikit-sedikit. Keimanan pada Allah akan terancam, itu bisa hilang atau cacat ketika syariat ini tidak diterapkan. Apa dalilnya? Nanti bisa dicek ya di Quran surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Ya, Allah katakan di sana artinya barang siapa, coba perhatikan. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah, artinya apa? Siapa orang yang tidak mau menjalankan syariat Allah? Siapa orang yang tidak mau hidup dengan aturan Allah? Ya, baik itu aturan terkait dengan individu, masyarakat, bahkan mungkin bernegara, berpakaian, makan, akhlak, ya, jual beli, hutang piutang, membagi waris, pernikahan, mengatur negara, kok tidak berhukum dengan apa yang ditentukan oleh Allah, maka dia bisa jatuh pada kafir kalau menolak, ya, mengingkari. Nah, ini hati-hati. Ini Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Atau kalau tidak mengingkari ya, mungkin karena merasa berat, merasa tidak cocok, merasa keberatan, ya, dia akan jatuh kepada zalim. Atau yang mungkin yang ketiga adalah yang disebut di Quran surat Al-Maidah 47, yaitu adalah fasik. Nah, hati-hati. Jangan sekali-kali kita ini menolak. Nah, menolak itu dulu kalau di tafsirnya yang itu Imam Ibnu Katsir itu dikatakan mengambil hukum selain hukum Allah, itu juga bisa jadi itu adalah orang yang menolak menjalankan hukum bukan menurut apa yang telah Allah turunkan. Bahwa Allah ini sudah menurunkan wahyu berupa Al-Quran dan hadis, dan Rasulullah sudah memberikan pesan kepada kita ya di haji wada, di haji perpisahan, ya, dan kemudian beberapa bulan setelah itu Rasulullah wafat. Rasulullah katakan, aku tinggalkan padamu dua hal yang jika kamu berpegang teguh padanya maka kamu akan selamat. Apa? Al-Quran dan sunnah, kitabullah wa sunnah.
Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Nah, itu. Maka kemudian kalau orang itu berpaling dari situ, mengambil hukum-hukum selain dari hukum Allah, kalau dia ingkar pada ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, bisa jatuh kepada kafir. Alhamdulillah. Ini ya. Ketika Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, riba ini sudah ditetapkan oleh Allah sesuatu yang haram, kok malah kemudian udahlah nggak apa-apa misalnya seperti itu. Hari gini nggak pakai riba nggak bisa misalnya. Ya, hati-hati bisa jatuh pada kafir kalau mengingkari keharaman riba. Bisa zalim atau fasik kalau kemudian tidak mengingkari tapi mungkin ya gimana lagi gitu kan. Hati-hati. Yang kedua, ini bisa jadi juga persoalan manusia tidak akan terselesaikan dengan benar. Jika ada hadis ya dikatakan, jika persoalan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya, makna dari bukan ahli itu adalah orang yang tidak berilmu, ya, maka tunggulah kehancuran atau kiamat atau kehancurannya. Jadi hadis ini memang sering kita dengar ya, tapi bolehlah nanti dibaca-baca sarahnya ya. Jadi memang orang sering memakai hadis ya, tetapi mungkin penggunaan atau konteksnya itu kurang kurang tepat gitu. Jadi kalau dalam konteks ini dikatakan bukan ahlinya itu maksudnya adalah orang yang tidak tahu agama gitu. Jadi kalau persoalan itu tidak diserahkan kepada orang yang fakih, orang yang tidak mengetahui halal haram gitu ya, maka tunggulah kehancuran ini. Ini saya alami dulu. Saya ceritakan kepada teman-teman sekitar tahun 2010-an ya. Waktu itu saya diminta untuk mewakili ada sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS tingkat provinsi. Nah, waktu itu saya diutus untuk hadir di situ. Nah, ketika saya datang atau ketika saya hadir di forum itu saya dengarkan. Jadi di situ dipaparkan betapa ngerinya problematika AIDS, HIV AIDS ya. Dan dipaparkan asal mula AIDS, kemudian penularannya. Nah, kemudian kondisi-kondisi orang yang terkena gitu ya. Nah, ketika saya perhatikan di situ, jadi gini, AIDS itu memang bisa menular ya. Nah, menurut penjelasan Komisi Penanggulangan AIDS itu, penularannya itu bisa melalui darah, melalui cairan ya. Ada beberapa cairan. Yang pertama adalah darah, yang kedua adalah air susu ibu, yang ketiga adalah mohon maaf cairan kelamin. Nah, dan ini masya Allah nanti kita akan temukan betapa luar biasanya pengaturan atau syariat Allah itu. Di forum itu dijelaskan penularan ini ya hanya terjadi kalau ada penyimpangan. Kalau khususnya yang cairan darah dan cairan kelamin. Kalau yang cairan air susu ibu ini hanya penularan pada ibu kepada anaknya yang disusui. Nah, tapi kalau yang penularan dari cairan darah itu teman-teman mungkin juga sudah tahu penularannya ketika jarum suntik misalnya dari salah seorang yang sudah terjangkit itu kemudian dipakai berulang kepada orang lain. Dan biasanya ini ada penyalahgunaan obat-obatan biasanya. Nah, bisa jadi pecandu narkoba dan lain sebagainya. Atau kemudian kalau yang tidak bersalah mungkin ketika transfusi. Maka kalau di PMI transfusi itu alhamdulillah sudah ada alat yang bisa untuk mengecek ya. Ini pendonor ini terkena HIV atau tidak gitu. Nah, yang luar biasa ini teman-teman sekalian. Yang ketiga itu adalah cairan kelamin. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau ya ada penyimpangan. Apa? Ya free sex gitu. Nah, kemudian dari situ kemudian dipaparkan kondisi orang-orang yang sudah terjangkit. Nah, kondisi orang-orang yang sudah terjangkit itu bisa ada yang sangat parah ya. Ada yang sangat parah. Nah, kemudian di bagian akhir itu
si KPA ini, Komisi Penanggulangan AIDS ini memberikan tawaran solusi. Apa solusinya teman-teman? Nah, gini. Jadi orang yang sudah terjangkit AIDS ini jangan disingkirkan, jangan diasingkan. Mereka itu adalah bagian dari masyarakat gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman bisa bisa googling, bisa searching. Solusi yang ditawarkan adalah solusi A, B, C, D, E. Saya agak lupa ya, itu singkatan. Nah, singkatnya gini, intinya adalah karena AIDS itu terjadi pada hal-hal penyimpangan-penyimpangan tadi itu, free sex dan lain sebagainya, maka solusinya tadi A, B, C, D, E itu kalau Anda itu terpaksa melakukan free sex gitu ya. Jadi bahasanya seperti itu, maka jangan ganti-ganti pasangan. Andai pun andai kata, mohon maaf ini naudzubillah ya. Andai kata kok melakukan seperti itu pakai yang C itu saya masih ingat. C-nya adalah kontrasepsi. Maksudnya adalah pakai, mohon maaf, kondom itu ya. Nah, itu adalah solusi bagi mereka. Kalau kemudian orang ya yang mendengarkan solusi dari KPA itu tidak jeli ya, tidak menjadikan sandaran Islam terhadap perkara atau persoalan itu, maka ya baik-baik saja. Oh iya, bisa diterima, memang bisa diterima. Itu bisa bisa menanggulangi ya, bisa mengurangi gitu. Tapi kan kalau di dalam Islam, kalau kita pakai kacamata Islam karena kita ini orang Islam yang harus mengikatkan diri pakai syariat Islam ya, maka apa solusi dari persoalan itu? Apakah kemudian tadi tidak gonta-ganti pasangan ketika free sex itu kemudian itu menjadi solusi? Enggak. Apakah kemudian pakai kontrasepsi itu menjadi solusi? Tidak. Kenapa? Karena masih melakukan perbuatan dosa, ya kan? Maka apa yang harus dilakukan? Ya potong rantai rantai apa penyebaran itu. Apa persoalan utamanya? Ya free sex itu tadi. Penyalahgunaan narkoba tadi itu. Itulah yang harus diselesaikan. Nah, inilah ketika persoalan itu diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, orang yang tidak mengetahui halal haram, persoalan itu terus bergulir dan memunculkan persoalan-persoalan yang lain. Ya. Waktu itu kemudian memang narasumbernya ada beberapa ya, ada yang dari dinas kesehatan, kemudian ada dari KPA. Nah, kemudian ada yang berkomentar di forum itu. Nah ini mohon maaf Pak, dari KPA Komisi Penanggulangan AIDS. Kayaknya kalau solusi yang ditawarkan oleh Bapak ini tidak bisa menyelesaikan persoalan. Kenapa? Karena sumber persoalannya tidak tidak tersentuh gitu kan. Bahwa sumber persoalannya kan ada perzinahan, ada free sex. Nah, ini dibiarkan. Cuma kemudian apa? Ya kalau seperti itu pakai kontrasepsi lah, jangan gonta-ganti pasangan lah. Ya tidak akan selesai persoalannya ya. Hanya mengalihkan saja. Inilah ketika persoalan ini tidak diselesaikan menurut syariat Islam. Maka syariat Islam yang sudah diturunkan oleh Allah ini betul-betul menjadi solusi. Ketika Allah melarang perzinahan, Masya Allah, persoalan HIV itu mungkin ya tidak akan muncul gitu kan. Nanti kan rentetan kemudian ketika apa namanya dibahas soal kalau mata rantai itu diputus, persoalan utamanya itu yang diputus, nanti kan mereka punya alasan. Nah kan mereka cari nafkahnya itu lewat itu. Nanti bagaimana tentang kehidupan-kehidupan orang warga sekitar yang menggantungkan rizkinya dari tempat-tempat yang seperti itu. Muncul persoalan lain ketika tidak disesuaikan dengan syariat Islam. Ya. Nah ini salah satu gambaran saja. Nah ya, kemudian yang ketiga, rahmat tidak akan muncul atau tidak akan kita rasakan. Kenapa? Karena ketika Islam ini tidak diterapkan, tadi muncul persoalan-persoalan yang lain. Bukan persoalan itu selesai dengan benar, tapi muncul persoalan-persoalan yang lain. Nah, ini. Perhatikan Quran surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Ini loh.
Allah ini sudah memberikan informasi. Ketika nampak kerusakan di darat dan di laut, ya, itu sungguh itu sebabnya ya karena perbuatan manusia, kemaksiatan manusia. Baik itu kemaksiatan zahir ya maupun kemaksiatan yang enggak zahir. Maksudnya bagaimana kemaksiatan zahir itu ya melakukan penebangan hutan secara sembarangan, tidak dikelola dengan baik, gitu ya. Nah, kalau kemaksiatan yang tidak nampak ya mungkin tadi perzinaan dan lain sebagainya. Mungkin kalau kayak seperti banjir itu ya. Kayak banjir mungkin kita bisa bisa dengan mudah mengindra. Oh, ini salah pengelolaan secara teknis mungkin. Ya. Tanah yang tadinya itu mungkin rawa, kemudian diuruk dan seterusnya. Nah, maka aliran airnya mau ngalir kemana, yang tadinya ngalir air kan sifatnya dia ngalir ke tempat yang lebih rendah ya. Tadi ngalir ke rawa, rawanya ditutup. Terus suruh ngalir kemana ya? Akhirnya ke pemukiman. Atau mungkin banjir. Ya, banjir itu kan bisa jadi karena ulah tangan manusia. Pengelolaan, pembukaan lahan yang sembarangan. Ya. Tapi kalau kayak gempa bumi, misalnya coba. Kayak dulu di Palu misalnya. Apa tanah bisa berjalan itu, ya kan? Coba atau kayak gunung meletus, gunung Merapi meletus itu manusia kan nggak ada keterlibatan di situ ya. Bahkan kemarin di Turki juga ya, di Turki ada gempa. Saya membaca postingan teman saya. Jadi teman saya itu ada yang berpengalaman dulu pernah bekerja di Badan Penanggulangan Bencana. Oke. Nah, beberapa waktu yang lalu beliau ini juga ngurusin ketika COVID, ketika ada pandemi, kemudian ketika ada kebetulan beliau tinggalnya di Magelang. Magelang ini memang daerah yang dikelilingi oleh gunung. Salah satunya adalah Gunung Merapi. Ya. Letusan Gunung Merapi yang paling besar beberapa waktu yang lalu itu sekitar tahun 2010. Saya merasakan dampaknya juga. Nah, beliau mengatakan begini, kalau seperti gunung meletus, seperti halnya gempa bumi, ini memang betul-betul tidak ada apa namanya pengaruh teknis dari manusia dia, mudahnya seperti itu. Tapi ini betul-betul karena perbuatan kemaksiatan manusia yang kemudian Allah turunkan peringatan, Allah turunkan gempa. Gitu. Persis seperti kejadian di Madinah ketika masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, apa yang kalian perbuat sehingga terjadi gempa ini, ya kan? Ya kan di situ maksudnya adalah kemaksiatan apa yang kalian perbuat sehingga terjadi gempa ini. Nah, maka Umar kemudian mengatakan, seandainya kalian masih melakukan perbuatan itu dan kemudian Allah memberikan gempa lagi, aku tidak akan mau tinggal bersama kalian di sini, kata Umar bin Khattab. Ya. Itu salah satu apa? Salah satu hilangnya, kurangnya rahmat itu seperti itu. Nah, kerusakan-kerusakan yang lain ya banyak. Kerusakan sosial, ya. Misalnya pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas kan salah satu bentuk ketika Islam tidak diterapkan, ya kan? Ketika syariat ini tidak diterapkan. Nah, kenapa ya? Karena orang kemudian tidak taat, tidak mau menikah, tapi kemudian melakukan eh, tadi pergaulan bebas. Baik itu yang sudah berkeluarga maupun belum, ya kan? Kalau yang sudah berkeluarga tambah parah, ya kan? Bagaimana nanti istrinya? Bagaimana nanti anaknya? Ini. Nah, kalau yang belum menikah ya sama. Nanti bagaimana kemudian kehormatan wanita ini tidak ada yang menjaga. Bahkan nanti ketika sudah sampai hamil, itu kan, nah anaknya nanti nasabnya ke siapa? Nggak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya kan. Muncul kerusakan-kerusakan itu. Naudzubillah. Ya. Jadi inilah ketika rahmat Islam itu tidak kita rasakan itu karena Islam hari ini, syariat ini belum bisa terlaksana dengan sempurna. Dulu pernah kita singgung juga, pernah saya sampaikan bahwa syariat yang sempurna ini belum bisa memberikan rahmat kepada kita kalau kita tidak melaksanakan secara utuh. Lampu itu tidak otomatis menjadikan ruangan terang, AC itu tidak otomatis menjadikan ruangan itu dingin. Kalau apa? Kalau lampunya tidak dinyalakan, kalau AC-nya tidak
nyalakan. Sama, Islam pengaturan oleh Allah ini sudah sangat sempurna, jaminan dari Allah itu nanti ada rahmat, maka rahmat tidak akan ada, hilang atau berkurang ketika syariat itu tidak diterapkan. Nah, maka bagian dari konsekuensi keimanan kita sekali lagi adalah melaksanakan syariat Islam. Nah, lalu bagaimana cara melaksanakan syariat Islam? Pernah dulu kita bahas juga bahwa ada kaitan syariat itu yang kaitannya dengan individu bisa kita laksanakan. Puasa, ya, kemudian sedekah, kemudian apa namanya? Makan yang halal, minum yang halal, berbusana yang menutup aurat, itu bisa kita laksanakan sendiri. Ada yang bisa dilaksanakan secara berkelompok atau berjamaah. Sholat jamaah, sholat Jumat, jual beli, menikah, dakwah menyeru. Siapa yang diseru? Ya orang lain. Ya kan? Bahkan Rasulullah juga berdakwah secara berjamaah. Beliau mengajak orang-orang untuk memeluk Islam. Setelah itu, orang-orang ini kemudian ada yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mendakwahkan sebuah kabilah, mendakwai sebuah kabilah. Ada yang dikirim ke negeri-negeri tertentu yang memang di sana belum mengenal Islam. Dan sekali lagi, ingat ada bagian dari syariat itu, hukum-hukum itu hanya bisa dilaksanakan oleh negara. Tentang ukubat misalnya, tentang pengaturan-pengaturan di kehidupan publik misalnya. Sanksi ya, ukubat tadi itu adalah sanksi. Nah, maka di titik individu mungkin bisa, di kelompok, di titik di bagian kelompok mungkin kita juga bisa. Nah, inilah kenapa hari ini syariat belum bisa memberikan rahmat tadi itu, bisa jadi karena di bagian yang ketiga, di bagian syariat yang harusnya dijalankan oleh negara. Dan sejatinya inilah ketika negara belum bisa mengatur urusan manusia dengan syariat, justru inilah yang menjadikan bagian-bagian syariat yang lain yang harusnya bisa dikerjakan oleh individu atau bisa dikerjakan oleh kelompok menjadi tidak bisa dilaksanakan. Oke lah, misalnya kita bisa menutup aurat, kita bisa mengajak keluarga kita, tapi bagaimana dengan orang lain? Kita berusaha untuk bertransaksi yang tidak ribawi, tapi di sistem di masyarakat terjadi muamalah ribawi. Kita ingin ketika misalnya apa namanya, pembagian waris ini ya sesuai dengan syariat Islam, tetapi kemudian negara mungkin eh, kalau di negara kita kan kemudian ada pengadilan agama dan ada pengadilan negeri itu ya. Ya, Anda kalau mau bagi waris menurut Islam ada sengketa ya ke pengadilan agama, tapi kalau nggak mau ya pengadilan negeri. Nah, masih ada pilihan-pilihan seperti itu. Inilah maka kemudian apa namanya, rahmat itu belum bisa kita laksanakan. Nah, baik, maka kesimpulannya di akhir penghujung pertemuan ini saya kutipkan ya kurang lebih dari story-nya Mas Dika. Nanti boleh dibaca di story-nya Mas Dika. Orang yang akidahnya benar tidak akan menolak syariat Islam. Nah, jadi kalau kita ini memang betul-betul beriman kepada Allah, maka kita ini mengikatkan diri kita kepada syariat Allah. Makanya kalau ada orang yang belum bisa menerima syariat, barangkali nyambung dengan dulu pembahasan Taurikul Iman. Taurikul imannya mungkin hanya ikut-ikutan, mungkin hanya asal-asalan, mungkin belum memberikan efek. Nah, maka penting dulu pembahasan tentang Taurikul Iman itu betul-betul kita kupas, kita dalami, kita renungkan. Ternyata kita ini diciptakan oleh Allah, diberi aturan oleh Allah, dan kita kelak akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban sejauh mana kita ini melaksanakan syariat Allah. Jadi kita mengkaitkan antara fase-fase kehidupan kita ini supaya akidah kita ini kuat,
Kalau kemudian akidah kita ini kuat, nanti kita ini diberi beban syariat apapun, kita tidak akan menolak. Kita akan tunduk. Umar bin Khattab ketika melihat Rasulullah itu mencium Hajar Aswad, gitu kan? Apa? Andai kata Rasulullah itu tidak menciummu, tidak mencium Hajar Aswad, aku tidak akan menciummu. Nah, kamu itu batu, gitu kan? Coba kalau orang itu haji, ya disuruh tawaf 7 kali manut kan? Manut. Ketika dulu saya dengan jamaah yang satu kloter dengan saya, yang satu rombongan dengan saya, itu melaksanakan ibadah haji itu saya melihat betul-betul teman-teman saya, jamaah yang satu rombongan dengan saya itu betul-betul hati-hati ketika apa? Ketika menjalankan rukun-rukun haji itu. Ketika dibimbing oleh ustadz kita waktu itu, jangan sampai ya ada rukun yang terlewat ketika melaksanakan haji. Dan betul dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Kenapa? Karena khawatir nanti hajinya tidak sah. Udah nunggunya lama, biayanya besar. Kalau hajinya tidak sah, untuk mengulang ini kan repot ya. Harus nunggu 10 tahun lagi baru bisa daftar. Nanti berangkatnya juga nunggu sekitar 30 tahun. Bayangkan, 40 tahun. Gitu. Makanya waktu itu teman-teman yang satu rombongan itu betul-betul hati-hati supaya tidak ada sesuatu itu yang melenceng dari apa? Dari ketentuan rukun syarat haji. Disuruh muter Ka'bah, tawaf 7 kali, 7 kali dilaksanakan. Suruh jalan dari Safa ke Marwah, bolak-balik 7 kali, 7 kali dilaksanakan. Nggak ada yang berani menolak, nggak ada yang berani mengurang, nggak ada yang berani kemudian, wah, udahlah, biarin, nggak ada yang tahu, bikin aturan sendiri, nggak ada yang berani. Itulah seharusnya kita juga seperti itu. Perilaku kita, penerimaan kita, sikap kita pada syariat Allah yang lain harusnya juga seperti itu. Hati-hati, betul-betul dilaksanakan, betul-betul kita terima. Kenapa ya? Ini karena akidah kita, konsekuensi dari akidah kita, ya. Makanya akidah itu harus kuat, harus kokoh. Kenapa? Karena nanti di atas akidah itu Allah akan bebankan syariat kepada kita. Syariat itu nanti macam-macam. Ada mungkin yang kalau dinalar-nalar itu tidak masuk akal. Ada mungkin yang ketika dilaksanakan nanti berat. Beratnya bukan karena tidak bisa dilaksanakan, tapi karena kondisi yang hari ini kalau kita lihat mungkin banyak yang tidak match, banyak yang tidak sesuai dengan kondisi kehidupan kita. Tapi ya kita harus tetap melaksanakan itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.